Simak penjelasan dari strategi ini ya, Kak. Kalau kalian tahu, gold adalah komoditi atau instrumen atau pair yang memiliki volatilitas tinggi. Nah, kali ini kita akan coba cari probabilitas dari volatilitasnya. Teknik ini hampir sama dengan teknik kita yang US Momentum, di mana kita entry-nya di jam market US dengan memanfaatkan pending order. Sekarang kita sudah di chart. Time frame-nya silakan tampilkan di M5. Tujuannya agar bisa melihat lebih detail apakah harga benar-benar kena TP atau SL. Di sini kita akan cari breakout dari high and low pada jam 13.00 sampai 15.14 waktu MT4. Cara entry-nya mudah aja. Teman-teman cukup standby sebelum jam 15.14 waktu MT4. Karena nanti box ini akan muncul di jam 15.15. Nah, setelah box itu muncul, teman-teman langsung pasang pending order buy stop dan sell stop. Buy stopnya di sini, SL-nya di sini, TP-nya di sini. Terus sell stop-nya di sini, SL-nya di sini, dan TP-nya di sini. Nah, dasar dari nilai buy stop dan sell stop, kenapa kok di sini? Ini saya menempatkan keduanya di nilai Fibo 1.618. Kenapa 1618? Karena menurut teori Fibonacci, itu angka sakral atau golden ratio, yang dimana seperti letak geografis Ka'bah, tubuh manusia, tangan, kepala, pola bunga, anatomi binatang, jumlah daun, dan lain sebagainya, itu memiliki nilai 1.618. Nah, kembali lagi, TP dan SL-nya itu RR-nya 1:1. Tapi nanti kita akan backtest dengan dua jenis entry, yaitu single entry dan multi angle. Karena ini volatilitasnya tinggi, teman-teman harus benar-benar perhatikan candle ketika nanti backtest. Contohnya seperti ini. Nah, pada contoh ini, di sini ini buy stopnya kena dan kena TP, teman-teman. Tapi kalau pada time frame yang lebih besar, ini mungkin terlihat itu candle bullish saja. Nah, tapi inilah mengapa karena saya menyarankan untuk tampilkan di M5 untuk melihat secara detail profit atau loss-nya. Nah, jadi kalau kita lihat ini dia terus ke atas, di sini buy stop, ya buy stop-nya kena dan kena TP. Jadi setelah kena TP dia langsung turun lagi. Nah, kalau di time frame H1 atau yang lebih besar, nah ini mungkin hanya terlihat satu candle bullish gitu. Jadi seakan-akan kena SL gitu. Padahal kalau kita lihat di time frame kecil, dia kena buy stop, lalu kena TP, lalu turun dan naik lagi. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman nanti kalau waktu backtest atau ya kalau forward test nggak masalah karena kan sudah OP-nya sudah berjalan, jadi ya berjalan sesuai real market. Nah, seperti itu. Rule mutlak. Jika salah satu PO kena, maka segera hapus PO kebalikannya. 2. Maksimal PO sampai jam 19.00. Kalau PO tidak kena sampai jam tersebut, maka segera hapus. Karena di jam tersebut kemungkinan volatilitas sudah menurun karena beberapa pasar sudah pada tutup. Nah, kita sudah selesai backtest. Ini adalah hasil kalau kita pakai 1:1 dengan single entry, teman-teman. Kalau kita lihat di sini grafiknya, di awal-awal antara profit dan lossnya saling pukul, namun tetap lebih banyak profitnya secara akumulasi sehingga grafiknya masih terus menaik sampai pada akhir transaksi. Yang dimana dari total transaksi 102, kita win 63, lossnya 39, win rate-nya 61%. Ini sudah cukup baik kalau untuk RR 1:1, yang dimana profitnya dapat 24 R atau 24 reward. Kalau pakai risiko 1% per entry dapat $240, 5% $1.200, 10% $2.400. Nah, backtest ini dilakukan dari 3 Januari karena tanggal 1 dan 2-nya itu libur ya, tahun baru. 3 Januari 2023 sampai di 14 Juli 2023, hari Jumat kemarin, teman-teman. Nah, kalau 1% berbulannya dapat 34, kalau 5% $171, dan kalau resiko 10% dapat $342. Nah, sekarang kalau kita coba lihat geser ke sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat, setelah saya lihat ini maksimal loss beruntunnya itu sebanyak 3 kali, teman-teman. Itu pun hanya terjadi 1 kali momen aja. Yang lain itu 1 kali, 2 kali, 1 kali. Nah, seperti itu.
Di sini cuma 3 kali aja teman-teman. Sementara untuk profit beruntunnya itu pernah di 8 kali. Nah, 8 kali profit beruntun. Nah, ini kalau pakai single entry. Nah, sekarang kalau pakai multi angle tuh gimana? Nah, sebelum ke tabel backtestnya, di sini saya mau jelaskan dulu bahwa di sini multi angle-nya tidak asal multi angle. Di sini kita akan multi angle ketika hari kemarin itu loss atau transaksi sebelumnya itu loss, maka kita akan multi angle di hari selanjutnya. Jadi bukan multi angle di satu hari gitu teman-teman, paham ya? Jadi satu hari tetap satu kali posisi. Tapi yang kita multi angle adalah ketika entry loss di hari kemarin atau entry sebelumnya, maka di entry selanjutnya kita akan naikkan risknya. Seperti itu, paham ya? Jadi semisal teman-teman start dari risk 1%. Nah, semisal 1% itu loss, nah nanti di entry selanjutnya teman-teman naikkan risknya ke 2 kali, yaitu 2%. Seandainya loss lagi, naikkan lagi ke 4%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Contohnya di sini. Suatu contoh misal hari yang ini nih. Nah, yang ini ternyata di sini kalau kita lihat loss ya. Di sini buy stop kena dan loss kena SL-nya. Nah, setelah itu ini kan berarti minus 1%, ya kan? Nah, setelah itu kita cek, kita entry lagi di sini dan ternyata dia dapat TP. Tapi sebelum itu teman-teman, karena itu kan 1%, di sini teman-teman lotnya itu sudah berubah. Maksudnya resikonya itu sudah berubah, bukan 1% lagi, tapi 2%. Jadi kalau ini kena TP berarti min 1 plus 2. Nah, jadi masih dapat 1 R gitu ya. Seandainya misal lebih dari 1, contohnya misal, nah inilah misal ya. Contohnya misal ini deh. Nah, ini 1% ini. Kita misal hari ini nih, kita entry 1% di hari yang ini ya. Kita entry 1% risikonya. Ternyata kena SL berarti minus 1 kan, minus 1 R. Nah, setelah itu teman-teman di sini berarti kan entry-nya risikonya naik menjadi 2%. Nah, ketika itu ternyata kena SL lagi, berarti minus 1% dan minus 2%, berarti minus 3%, ya kan? Atau minus 3R. Nah, setelah itu teman-teman entry lagi, naikkan lagi dari 2, naikkan lagi 2 kalinya lagi, yaitu 4. Ya. Nah, 4 di sini berarti kita entry-nya nanti pakai 4% resikonya. Dari balance awal. Ingat ya, dari balance awal, bukan dari equity. Equity pada saat itu, tapi dari balance yang awal. Oke. Nah, di sini teman-teman entry 4% kan. Nah, setelah itu kena TP. Ya sudah, berarti tadi minus 1, minus 2 itu kan 3. Nah, ini kena TP 4. Berarti masih profit 1R atau 1%. Nah, seperti itu, paham ya? Nah, sekarang kita langsung ke tabel backtestnya. Nah, inilah hasilnya kalau kita pakai yang jenis entry multi angle. Di sini kita bisa lihat memang grafiknya sangat-sangat stabil dan meningkat ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya kalau grafik-grafik multi angle itu dia balance-nya itu terus meningkat ke atas terus. Nah, tapi biasanya di bagian bawahnya sini tuh ada semacam centang gitu atau V. Nah, seperti ini ya teman-teman. V ini V ini V ini V. Nah, ini adalah di mana dia itu lagi nge-multi angle gitu loh. Entry-nya di mana dia lagi nge-multi angle. Nah, digambarkan dalam grafik ini seperti V ini teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat total transaksinya sudah jelas sama 102, nggak ada yang beda. Yang berbeda di sini profitnya nambah menjadi 59R atau 59 reward. Yang dimana kalau start dari resiko 1% itu dapatnya $580. Kalau start dari 5% itu $2.900. Tapi perlu diingat teman-teman, ini bukan fix 5% loh ya. Ini startnya dari 5%. Jadi kalau dua kali lipat itu ya 5% loss, naik ke 10%, loss lagi, naik ke 20%, dikali 2 terus ya. Tapi kalau 1% berarti 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Ini kalau start dari 1% 580, 5% 2.900, start dari 10% 5.800. Yang jelas ini berisiko ya teman-teman. Cuman nggak nggak menampik lah, kita ternyata banyak juga yang masih menggunakan multi angle ini. Nah, kalau kita lihat di sini profitnya per bulannya juga jelas nambah. Di sini 82 kalau pakai start 1%, kalau pakai start 5% $414, kalau pakai start 10% $828. Sekarang coba kita lihat ke
sebelah kiri. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kalau di tabelnya itu seperti ini. Ini profit, profit, profit. Nah, setelah itu ada loss, minus 1. Berarti di hari selanjutnya kita naikkan resikonya ke 2. Ya, 2% resikonya. Ingat ya, resikonya yang dinaikkan. Kalau TP-nya tetap 1 banding 1, tapi resikonya yang dinaikkan gitu loh. Nah, jadi min 1 plus 2, min 1 plus 2, min 1 plus 2. Coba kita, nah, contohnya ini 2 kali. Berarti min 1, min 2 karena entry kedua masih loss, dan plus 4 karena di entry ketiganya profit. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan paling besar tadi tuh sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali loss berturut-turutnya. Jadi minus 1, minus 2, minus 4, plus 8. Nah, jadi maksimal drawdownnya kalau kita bisa lihat selama 100 kali entry ini, maksimal drawdownnya berarti minus 1%, minus 2% itu 3%, minus 4 berarti 7%. Nah, maksimal drawdownnya itu berarti 7% kalau pakai martingale ini. Sementara kalau pakai yang single entry tadi, maksimal drawdownnya 3%. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, cuman ini baru 100 kali entry terakhir loh ya. Teman-teman harus membacktestnya lagi, lebih panjang lagi lah. Lebih panjang lagi, bisa dicek nanti di indikatornya, jadi bisa dikebelakangkan itu apakah dalam beberapa tahun ini masih tetap loss berturut-turutnya 3. Nah, seperti itu harus dipertimbangkan. Jadi nanti teman-teman itu bisa lebih paham berapa sih start entry atau start risk yang saya mulai kalau saya mau pakai martingale ini, kalau mau aman kayak gitu. Nah, di sini teman-teman nggak harus start dari 1%, jadi bisa start dari 0,5% mungkin. Kalau biar agar kelipatannya itu tidak terlalu tinggi, mungkin bisa start dari 0,5%, jadi 0,5% ke 1%, ke 2%. Nah, kayak gitu dan seterusnya ya teman-teman. Yang pasti teman-teman harus backtest ulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.